Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini mata kuliah Capstone Project. Hari ini kita kedatangan dosen praktisi, yaitu Pak Salman El Farisi, yang sekarang sebagai CTO dari NF Juara. Oke, selamat pagi Pak Salman. Selamat pagi, Mbak Beta. Oke. Suara saya kedengeran nggak, Mbak? Hari ini Pak Salman bisa menyampaikan ke kita semua yang ada di Unsika terkait project management. Jadi mata kuliah Capstone Project ini Pak Salman, ini mata kuliah baru di prodi kami yang arahnya nanti semester ini mereka bisa membuat satu project begitu di akhir. Apalagi nanti kalau misalkan kita sudah menerapkan Permendikbud baru yang tugas akhir bisa diganti dengan project yang lain gitu ya. Apalagi ini pertama begitu buat kami. Nah, mungkin Pak Salma bisa membagikan pengalamannya mulai dari yang sudah pernah dilakukan begitu ya, sampai akhirnya nanti jadi produk. Gitu. Mungkin itu dari saya pembukaannya. Dipersilahkan sampai menjelang mundur gitu. Boleh zoom di. Suara saya kedengeran nggak, Mbak Beta? Kedengaran. Kedengeran ya? Nggak putus-putus kan ya? Bentar ya. Oke. Ini share screen-nya bisa langsung kan ya? Bisa share screen. Udah kelihatan belum ininya? Yes. Um, Share screen-nya. Nah, sudah terlihat. Udah ya? Udah kelihatan kan ya? Udah. Oke. Ini langsung langsung mulai aja gitu. Iya. Eh, Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, jadi seperti yang tadi udah disampaikan sama siapa ya manggil Bu Beta ya, gitu. Saya biasanya manggilnya Kak Beta soalnya kebiasaan. Ya, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Beta tadi, jadi hari ini mungkin saya akan sedikit sharing ya terkait project management. Nah, sebenarnya kan ini agendanya saya dikasih waktunya tuh 3 hari ya. Hari Senin, Selasa, Rabu ya. Mungkin pembagiannya itu sekarang tuh mungkin saya akan lebih banyak bahas tentang project management secara general kayak gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak ke saya mau bahas dulu project management secara teorinya dulu kayak gitu, terus gimana sih implementasinya gitu ketika kita berada di perusahaan dan lebih ke arah project management secara umum seperti itu ya. Kemudian nanti di hari kedua mungkin saya akan lebih bahas yang lebih detail lagi kayak model waterfall dan agile development atau Scrum, dan di hari ketiga mungkin saya lebih banyak akan sharing terkait tools ya kayak gitu. Jadi ya kira-kira itu sih topik yang akan saya bawakan dalam 3 hari ini seperti itu. Oke, jadi di pertemuan yang pertama ini mungkin sebelum masuk ke materi kita perkenalan dulu kali ya. Nama saya Salman Farisi, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Agustus 1989. Saya domisilinya di Depok gitu ya. Mungkin kalau lebih tepatnya itu di daerah Tapos, itu Tapos, itu Jawa Barat itu.
pendidikan, saya S1 Sistem Informasi di Universitas Indonesia tahun 2007, lulus tahun 2011. Kemudian saya ngambil lagi S2 Magister Komputer itu di UI juga, gitu. Jadi di Universitas Indonesia juga itu tahun 2013 sampai tahun 2015. Nah, kemudian kalau dari pekerjaan, sebenarnya di awal saya lulus tuh, ini ya, kan kalau lulus kampus tuh akhir tahun gitu ya, biasanya September. Itu saya langsung kerja. Nah, itu waktu itu sebagai full stack developer di Telkom Sigma, itu cuma setahunan sih, kayak gitu, lebih sampai tahun 2012 akhir gitu sebenarnya. 2013 itu saya lanjut lagi S2 gitu. Jadi sempat kerja dulu setahun, habis kerja setahun baru ngambil S2 gitu. Nah, pas lagi ngambil S2 itu sebenarnya udah sempat nge-freelance juga kayak gitu sebagai developer. Kemudian setelah lulus baru join lagi kerja di Badar Interaktif, itu software house ya. Sebenarnya itu startup. Jadi kebetulan teman ada yang membuat sebuah startup software house di daerah Depok juga kayak gitu. Nah, karena saya udah malas kerja di Jakarta ya, macet-macet kan gitu, jadi kayaknya lebih enak kerja di Depok. Jadi saya join sama teman saya di sana gitu. Nah, itu sebagai full stack developer. Awalnya sih lebih banyak ngerjain web, tapi belakangan-belakangan terakhir tuh udah mulai tahun 2018-2019 lebih banyak ngurusin back end-nya sih kayak gitu. Jadi emang basic saya lebih banyak di web, kemudian beralih ke sebagai back end developer. Nah, setelah 2019 itu baru saya sama teman-teman kebetulan ada kerjasama dengan Fikri, dan itu kita bikin produk sendiri namanya NF Juara kayak gitu. Kemudian produknya di apa ya, ya didanai lah, didanai secara penuh, itu diberikan funding sampai kita jadinya bikin PT sendiri kayak gitu. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah masih ngurusin produk itu. Oke, topik of interest. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau diskusi, sebenarnya saya lebih banyak tertarik di bidang cloud computing, yang kita cloud computing, terus serverless computing, sama Laptop belum terkait siap. quality assurance. Kok Gitu. Jadi mungkin nanti belum kalau siap? misalnya teman-teman, kenapa? Minta. Ada suara-suara itu, ada yang bertanya atau apa? Enggak ya, bukan. Oke, mungkin saya perkenalkan dulu sebentar ya terkait Live Juara. Jadi ini produk yang sekarang lagi di maintain sama saya mulai dari Baru tahun tahu 2019. Nah, itu eh, kita punya produk di bidang education technologies, namanya NF Juara. Jadi itu lebih, mungkin kalau teman-teman kenal Ruang Guru kayak gitu ya, ya 11-12 lah sama itu. Kita banyak ngadain tryout secara online buat teman-teman yang di SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri biasanya gitu. Terus kita juga nyediain bank-bank soal latihan kayak gitu kan, terus konsultasi lewat chat uh, dengan guru-guru uh, yang benar-benar ini ya, benar guru yang apa namanya, yang memang capable di apa namanya, di mata pelajaran yang seperti itu. Kemudian juga ada video-video bang soal. Dia mungkin kalau misalnya ada teman-teman gitu yang punya adik atau saudara gitu atau teman kayak gitu ya, yang masih SMA yang gitu, mungkin bisa nanti bisa dikabarin gitu ke teman-temannya. Ini kita juga ada, kalau misalnya mau tahu infonya yang lebih lanjut, bisa ke webnya di nfjuara.id atau di Instagram, di Twitter juga ada sebenarnya NF Juara, dan aplikasinya ada di Google Play Store. Begitu. Mungkin itu ya sekilas perkenalannya. Oke, mungkin kita langsung bahas terkait project manajemennya ya. Jadi kalau misalnya saya udah sempat paparkan tadi ya, di apa namanya, di perkenalan di awal, saya sempat kerja di 3 tempat maksudnya. Pertama di Telkom Sigma. Sebenarnya Telkom Sigma itu bisa dibilang corporate IT service. Jadi itu kayak
apa ya, IT service-nya, tapi punya Telkom kayak gitu. Nah, di corporate IT services itu waktu saya masuk itu ternyata tuh proyeknya besar banget. Besar karena sebenarnya waktu saya masuk proyek itu udah berjalan 1 tahun kayak gitu. Jadi saya di tahun kedua gitu. Jadi ada proyek yang udah tahunan kayak gitu kan masih dalam pengembangan terus. Dan itu memang besar banget karena waktu itu saya ngerjain proyek untuk integrasi data di ini di bandara kayak gitu ya. Jadi saya bolak-balik ke bandara biasanya ke Soekarno-Hatta sama ke Surabaya tuh. Nah, itu untuk integrasi sistem yang ada di sana gitu. Dan itu proyeknya besar banget gitu. Waktu saya keluar dari Telkom Sigma, graduate dari sana, itu pun proyeknya belum selesai kayak gitu. Jadi berarti udah masuk ke tahun ketiga. Jadi rata-rata emang di corporate itu proyek itu biasanya besar-besar banget gitu. Dan proyek yang besar, budgetnya juga besar, um, timeline-nya juga panjang seperti itu. Nah, jadi ekspektasinya juga besar biasanya kayak gitu ya. Dan karena ekspektasinya besar itu biasanya pressure-nya itu sangat tinggi kayak gitu. Makanya di corporate itu turnover-nya biasanya tinggi banget kayak gitu. Karena biasanya emang tuntutannya besar. Mungkin kalau misalnya kita sering apa namanya ya, kalau biasanya kerja-kerja yang orang-orang yang baru pertama kali kerja itu kan suka ngeluh ya kalau misalnya ketemu jam lembur baru apa baru kerja terus ketemu lembur gitu ya. Kalau di korporasi rata-rata kayak gitu. Nah, terus domain bisnisnya biasanya spesifik. Spesifik karena biasanya kayak kalau misalnya kita tahu ya misalnya di Telkom sendiri pasti bidangnya telekomunikasi kayak gitu ya. Terus kalau teman-teman bekerja di perusahaan tambang misalnya gitu, ya pasti aplikasinya pasti berurusan dengan perusahaan tambang kayak gitu. Jadi Biasanya kan korporasi Sabtu itu pada biasanya memang spesifik. saya kan hari ini baru Kemudian biasanya banyak berurusan dengan legacy system. Legacy kan ya system ikut itu juga. sistem yang udah tua ya kayak gitu. Nah, Pokoknya ini nginepnya di juga hotel sering Sapika. terjadi kayak gitu. Kemudian ada apa namanya pendekatan yang digunakan biasanya waterfall gitu. Saya beberapa kali tanya teman-teman saya yang masih kerja gitu di korporasi itu, mungkin teman-teman sekarang kalau di kampus kan banyak belajar tentang agile development, Scrum kayak gitu ya. Tapi kebanyakan di korporasi itu ya tetap yang dipakai itu masih waterfall gitu. Karena mereka itu biasanya nggak bisa sering ketemu sama klien kayak gitu kan. Jadi semua requirement itu dikumpulin di awal semuanya, kemudian baru dikerjain. Dan nanti kita mau ketemu lagi setelah udah beberapa bulan kayak gitu. Nah, itu kira-kira environment-nya atau lingkungan proyeknya ya, dalam apa namanya perusahaan yang sifatnya korporasi gitu yang besar. Nah, kemudian yang kedua, saya juga pernah gitu di software house. Gitu. Dan kebetulan software house ini startup. Karena dia startup, itu jumlah anggotanya juga nggak banyak gitu kan ya. Jumlahnya belasan lah kayak gitu. Nah, di sana biasanya skala proyek itu ya kecil menengah gitu. Kecil menengah ini artinya dalam 1 tahun itu biasanya saya bisa ngerjain 2 atau 3 proyek kayak gitu ya. Artinya rata-rata pengerjaan proyek ini 4 bulan, 3 bulan kayak gitu. Nah, bedanya dengan yang corporate itu biasanya kalau misalnya di software house itu agak kurang ini ya, kurang kurang apa ya, kurang punya komitmen gitu dalam melakukan maintenance kayak gitu. Biasanya maintenance-nya itu ya cuma sebulan atau 3 bulan aja kayak gitu ya. Karena proyeknya juga kecil kayak gitu. Dan biasanya uang yang masuk dari maintenance itu nggak sebanyak kalau misalnya ngerjain proyek baru gitu. Jadi lebih baik ngambil proyek baru dibandingkan kita maintenance kayak gitu. Beda dengan yang korporasi itu biasanya dia punya tim sendiri bahkan untuk yang maintenance-nya gitu dan bukan cuma maintenance ketika rusak doang, tapi ketika ada apa namanya ada namanya preventive maintenance dan itu ada jadwalnya gitu setahun 2 kali gitu kita datang ke sana untuk bersih-bersih server gitu kan apa namanya nge-backup dan segala macam kayak gitu.
Nah, tapi kalau bisa di software house, apalagi software house yang kecil, itu biasanya nggak sampai sejauh itu sih, gitu. Karena biasanya resource-nya itu lebih banyak digunakan untuk em, mengerjakan proyek baru. Gitu. Nah, domain bisnisnya ini beragam. Jadi kadang dapat suruh bikin aplikasi tentang keuangan, kadang suruh bikin aplikasi tentang pembelajaran online gitu kan, kadang dapat juga untuk bikin warehousing, perusahaan ikan kayak gitu kan, dan macam-macam gitu. Jadi eh, apa ya domain bisnis itu selalu ganti-ganti terus gitu. Jadinya kita nggak bisa ngambil expertise di sana. Gitu. Dan itu yang kadang suka bikin bingung juga kayak gitu. Setiap ada project itu kita pasti harus ditemenin sama expert gitu yang bisa menguasai domain bisnis tersebut gitu. Karena setiap kita ngerjain project itu pasti domain bisnisnya itu beda-beda terus. Nah, rata-rata sih lebih banyak ngerjain sistem baru gitu yang independen di deployment baru kayak gitu kan. Dia belum terintegrasi sama apapun. Jadi sebenarnya secara project itu relatif lebih mudah. Dan tim development juga lebih stabil, apalagi di startup ya kayak gitu ya. Karena kebanyakan teman-teman jadinya turnovernya juga nggak tinggi kayak gitu. Sehingga kita bisa tuh ngerjain project tersebut bareng-bareng terus gitu. Beda dengan di korporasi itu timnya itu suka ganti-ganti terus gitu, ganti orang gitu kan. Bisa jadi hari ini kita kerja dengan si A gitu kan sebagai backend developer ya, tapi ternyata 2 bulan kemudian si A-nya resign kemudian diganti sama si B untuk dia developer. Nah itu harus ini lagi harus ngejelasin lagi gitu kan, transfer knowledge lagi gitu ya. Itu jadi tantangan sendiri sih dalam project management di perusahaan korporasi. Nah, kemudian eh, sekarang itu kan saya mengelola produk gitu ya, saya startup. Kalau misalnya di di perusahaan yang mengelola produk itu mungkin ini ya secara environment atau lingkungan itu berbeda banget kayak gitu dari kita mengerjakan project ya. Karena kalau misalnya bicara tentang project itu kan biasanya kita punya rentang waktu yang terbatas, hitungan budget yang terbatas, kemudian scope-nya juga uh, terbatas, jadi biasanya ditentukan sama orang lain. Tapi kalau kita kelola produk sendiri, itu scope-nya kita yang ngurusin sendiri, gitu kan. Terus budgetnya juga itu sama aja kayak operasional budget gitu, jadi kayak nggak ada constraint di budgetnya gitu. Kemudian secara pengembangannya juga untuk diri kita sendiri kayak gitu ya. Jadi agak lebih lebih apa ya lebih lebih fleksibel lah kayak gitu, dan secara pengembangannya juga nggak terlalu strict gitu seperti kalau kita ngerjain project dengan kliennya orang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi project. Jadi sebenarnya project itu apa sih? Kalau misalnya dari Project Management Institute atau PMI, project itu bisa dibilang sebuah pekerjaan yang temporary ya, gitu. Jadi kalau pekerjaan itu terus-menerus, nggak ada rentang waktunya, nggak ketahuan kapan mulai, kapan berakhirnya, itu kayaknya bukan project tuh, kayak gitu. Itu udah jadi daily routine, gitu. Jadi yang namanya project itu harus jelas rentang waktu startnya kapan, berakhirnya kapan, dan yang dihasilkan itu juga harus sesuatu yang unik gitu. Jadi produknya itu harus unik atau service yang dihasilkan itu harus unik. Kenapa harus unik? Karena kalau nggak unik berarti dia bukan project, dia namanya mass product kayak gitu. Sama kayak di NF Juara gitu ya. Di NF Juara itu udah nggak ada gitu project management kayak gitu. Tapi adanya product management kayak gitu. Karena yang diurusin itu udah produk. Kita nggak menghasilkan sesuatu yang unik-unik terus kayak gitu. Nah, jadi lebih ke arah sana sih. Kalau misalnya yang namanya project itu harus jelas tuh start sama end-nya itu kapan gitu. Nah, jadi hal yang paling penting ketika teman-teman mendefinisikan sebuah project itu, ya teman-teman harus tahu project ini itu harus selesai dalam berapa lama kayak gitu kan. Nah, selesai berapa lama itu nantinya akan menentukan seberapa besar skopnya.
ruang lingkup project yang akan dikerjakan ya gitu, berapa budgetnya yang harus dikeluarkan gitu, jadi harus jelas semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nawarin project terus apa timeline-nya itu masih belum jelas kayak gitu kan, seselesainya gitu, nah itu gawat sih itu kayak gitu, bisa jadi itu nggak selesai-selesai projectnya kayak gitu. Nah, kalau ngelihat karakteristik project, jadi project itu unik ya gitu, jadi yang namanya project itu harus unik. Kenapa harus unik? Ya karena kalau misalnya kita ngerjain sebuah project itu, apa yang kita kerjakan itu pasti spesifik, gitu. Spesifik dan kalau misalnya spesifik itu artinya pasti kita akan melakukan hal-hal yang berbeda terus kayak gitu di setiap projectnya. Nah, project itu sifatnya sementara ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di bagian definisi tadi gitu. Jadi mulai menjelas, berakhir jelas kayak gitu kan. Terus ruang lingkupnya juga harus jelas gitu, sehingga kita bisa menentukan nih kapan proyek ini akan berakhir gitu. Kemudian proyek itu dikatakan selesai apabila kalau dia sudah tercapai objektifnya begitu. Tujuannya itu sudah tercapai, objektifnya itu sudah tercapai. Kita mau bikin, kita punya proyek untuk membuat ya misalnya website landing page misalnya gitu ya untuk sebuah perusahaan. Nah, berarti kan pasti ada objektif kan, ada landing page di sini tentang visi misi perusahaan, tentang produk perusahaan, kemudian ada halaman kontak asnya juga, terus ada halaman tentang apa namanya penjelasan produknya kayak gitu. Nah, ketika semua objektifnya itu sudah tercapai, artinya kita udah bisa mengatakan proyek itu selesai. Betul. Nah, satu lagi di realitanya project itu sebenarnya baru selesai itu bukan hanya ketika objektifnya tercapai, tapi ketika kontrak serah terimanya itu udah selesai gitu ya. Jadi saya banyak gitu nemuin apa terlibat itu dalam project. Secara project objektifnya udah selesai semua gitu kan, tapi tanda tangan serah terimanya itu nggak beres-beres gitu kan, diulur terus. Artinya ketika tanda tangan serah terimanya itu belum di apa namanya belum ditulis, itu belum ditandatanganin, artinya kan uang proyeknya itu kan belum akan cair ya, begitu pelunasannya. Nah itu yang sebenarnya berbahaya sih kayak gitu. Jadi kita udah keluar banyak menyelesaikan sebuah proyek, kita udah mengeluarkan cost juga kayak gitu, tapi ternyata apa berita acara setelah terimanya atau BAST-nya itu belum bisa selesai kayak gitu. Itu udah ini sih udah red flag ya kalau misalnya anak-anak sekarang bilang kayak gitu. Itu klien yang red flag tuh kalau misalnya udah mulai ngulur-ngulur untuk tantangan berita acara gitu. Karena syarat cairin uang proyek kan biasanya dari tanda tangan berita acara kayak gitu. Nah, ini ada sebuah gambaran gitu kan, tahun 2009 ya, sebuah perusahaan riset pertama Standis Group, dia ngeluarin sebuah report di Amerika ya, kemudian di Amerika, presentasi tentang project-project yang sukses, fail, dan challenging gitu ya. Kalau sukses itu deliver on time, on budget, kemudian sesuai fiturnya, sesuai fungsinya. Kalau yang challenge itu dia selesai tapi terlambat, over budget gitu kan, atau ada beberapa fitur-fitur yang mungkin harus di take down atau dihilangkan gitu kan karena keterbatasan waktu dan biayanya. Kemudian ada yang fail itu yang cancel gitu ya karena emang gagal aja projectnya. Ini di Amerika gitu yang mungkin kalau menurut saya ya, secara ilmu project manajemennya, ilmu pengembangan softwarenya itu udah sangat matang udah gitu ya di Amerika. Karena kita tahu kan banyak kampus-kampus di Amerika tuh yang jadi rujukan dalam project management atau software development gitu kayak MIT, terus ada Carnegie Mellon, terus ada dan apa namanya PMI itu apa Project Management Institute juga gitu. Itu dengan apa semajor itu masih rate successfulnya masih di angka 30% gitu ya. Nah, gimana yang di Indonesia kayak gitu? Saya nggak tahu sih
belum dapat datanya kalau di Indonesia itu. Tapi saya rasa sih harusnya angkanya lebih kecil ya, yang benar-benar successful itu dari 50% tadi kayak gitu. Karena kayaknya kalau di Indonesia perkembangan ilmu project management dan software development masih belum berkembang dengan baik kayak gitu. Nah, dan pasti angkanya ini masih lebih jajan dan fail itu banyak. Lebih dari 40% mungkin nggak tahu juga kayak gitu. Belum dapat sih datanya. Kayak gitu artis coba saya coba cari lebih. Oke. Nah, jadi em, membuat sebuah project itu menjadi sukses itu jadi tantangan sendiri ya gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengatur resource, mengatur timeline gitu kan, terus mengatur SDM yang kita punya. Nah, supaya itu semuanya bisa on budget, terus bisa on timeline juga gitu, dan semua pekerjaannya bisa selesai dengan tepat waktu gitu, dan fitur-fitur juga bisa dikerjakan semua. Nah, itu jadi uh, tugas dari si seorang project manager tadi. Nah, terkait batasan project, sebenarnya kalau batasan project itu sendiri, teman-teman pasti udah pernah belajar ya di mata kuliah project management. Itu ada scope, ada schedule, sama ada cost. Scope itu fitur biasanya, fungsional, apa aja gitu ya yang dikembangkan untuk project ini. Kemudian ada schedule, schedule itu timeline, berapa lama waktu pengerjaan projectnya. Kemudian ada yang namanya cost. Cost itu lebih ke arah dana yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, tiga constraint ini biasanya disebut dengan yang namanya triple constraint gitu. Jadi ada sebuah acuan gitu kan, namanya triple constraint triangle gitu ya. Jadi kenapa disebut triangle? Karena tiga constraint tadi itu kalau digambarkan itu biasanya digambarkan dalam bentuk segitiga. Kenapa digambarkan dalam bentuk segitiga? Karena ketiga constraint tersebut itu saling mempengaruhi kayak gitu. Nah, contohnya ketika kita mau coba memperbesar scope, artinya cost dan schedule itu pasti juga akan menjadi semakin besar kayak gitu. Begitu pula ketika kita mau menurunkan cost gitu ya. Saya, oh ternyata budgetnya nggak bisa 500 juta, budgetnya cuma bisa 250 juta. Artinya costnya kan diturunin. Dengan cost yang diturunin tadi, pastinya scope yang kita bisa kerjakan itu jauh lebih kecil daripada scope sebelumnya. Dan schedule-nya juga itu kan pasti harusnya lebih pendek. Kayak gitu. Karena kalau misalnya costnya dikit, schedule-nya panjang, bisa-bisa nanti ini ya lebih besar pasar daripada tiang gitu kan. Nah, apa yang kita keluarkan itu nanti bisa lebih besar daripada apa yang kita terima. Jadi gitu. Nah, di tengah-tengah itu ada quality gitu ya. Nah, sebenarnya quality itu dalam triple constraint triangle itu sebenarnya faktor tambahan sih kayak gitu, faktor tambahan. Nah, kenapa dibilang faktor tambahan? Karena beberapa orang bilang kalau quality itu adalah sesuatu yang subjektif gitu. Kita nggak bisa mengukur apakah kualitinya itu bagus atau kualitinya itu kurang bagus kayak gitu. Jadi agak susah mengukurnya ketika dia berhubungan dengan uh, cost, scope, dan schedule tadi. Tapi uh, kenapa dia ditaruh di tengah bagian apa namanya triple constraint tadi? Karena besar kecilnya quality itu pasti nanti akan mempengaruhi cost, scope, dan schedule-nya kayak gitu. Nah, semakin besar kita ingin quality, apa semakin besar scope quality yang pengen kita capai, itu pastinya akan mempengaruhi biaya, terus ruang lingkup project, dan juga timeline project yang akan menjadi semakin besar juga gitu. Jadi quality ini akan mempengaruhi tiga-tiganya seperti itu. Nah, tantangan dalam project management itu adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara
sorry. Tadi tuh tiba-tiba mati lampu gitu ya. Jadi wifi-nya itu mati dan langsung putus. Saya coba tethering dulu dari HP buat internet. Udah kelihatan lagi kan ya screen share-nya. Oke, kita lanjut lagi ya. Uh, Oke, tadi sampai mana ya? Sampai sini kan ya. Jadi mungkin kita sering lihat gitu ya, sering lihat atau sering dengar dari orang kalau misalnya saya bisa kok ngerjain gitu kan dengan kualitas yang bagus, timeline itu cepat dan harganya juga murah. Nah, itu agak kalau menurut saya sih itu agak ini ya, agak terlalu memaksakan gitu ya. Too good to be true lah bilangnya kayak gitu ya. Uh, Susah soalnya mencapai sesuatu itu dengan masih kelihatan nggak ini screen share? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Eh, tadi. Nah, jadi itu good to be true gitu ya. Jadi dia apa namanya em, bisa mengerjakan dengan baik, terus cepat dan juga murah gitu. Karena biasanya kita cuma bisa dapetin dua dari tiga hal tersebut. Kita bisa ngerjain dengan cepat dan bagus, tapi itu pasti nggak cheap karena pasti resource yang digunakan banyak. Kita bisa ngerjain sesuatu dengan cepat, apa dengan baik dan murah, tapi pasti nggak quick gitu ya, nggak bisa cepat gitu, karena pasti banyak hal yang harus diefisiensikan kayak gitu kan. Kemudian bisa mengerjakan sesuatu yang cepat dan apa namanya murah, tapi pasti cepat dan murah pasti nggak bagus kayak gitu. Itu udah common sense ya, kayak gitu. Jadi kita cuma bisa menggapai dua dari tiga faktor tersebut gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya good, quick, dan cheap kayak gitu. Em, Bentar ya, saya kayaknya perlu ngambil charger dulu sebentar. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Sorry nih gangguannya banyak banget. Ya, jadi pada dasarnya sulit sih untuk kita bisa mendapatkan tiga faktor tadi ya secara menyeluruh gitu. Kayak kita pengen yang bagus, pengen yang bagus, terus ngerjainnya cepet dan harganya murah kayak gitu. Itu kan yang mau di apa ya? Itu yang diminta sama klien gitu. Apa namanya? Um, Tugu-tugu itu lah kayak gitu. Itu impian dari semua klien dan software house juga kayak gitu kan. Kita bisa ngerjain sesuatu yang bagus, cepat dan mudah kayak gitu. Tapi pada kenyataannya kayaknya kita nggak bisa apa namanya
mendapatkan 3 hal tersebut itu secara menyeluruh gitu. Nah, kita cuma bisa mendapatkan bagus dengan cepat tapi pasti nggak murah, bagus dan murah ya tapi pasti nggak bisa cepat ya gitu. Dan apa namanya, cepat dan murah dan pasti hasilnya nggak akan bagus kayak gitu. Nah, secara fase pengelolaan sebenarnya di project itu ada 4 ya kayak gitu, ada 4 fase kayak gitu. Sama inisiasi, ada planning, kemudian ada implementation, sama ada closing kayak gitu. Nah, di inisiasi itu biasanya apa aja sih yang dilakukan? Pada saat inisiasi project itu biasanya kita bikin dokumen kontrak gitu ya. Karena project itu in real life ya, realitanya sebuah proyek itu baru bisa dimulai ketika dokumen kontrak itu ditandatangani kayak gitu. Jadi nggak ada tuh proyek yang udah dikerjain duluan, tapi tanda tangan kontraknya masih belum selesai kayak gitu kan. Nah itu karena sangat berbahaya gitu kan. Kenapa berbahaya? Karena kalau misalnya nanti di tengah-tengah ternyata proyeknya batal, atau kliennya berubah pikiran, kita jadi nggak punya acuan gitu kan, yang bisa kita gunakan sebagai Pak, kita harus apa namanya, minta ganti rugi atau apapun kayak gitu, dari setiap pos yang udah kita keluarkan dalam pekerjaan proyek tersebut kayak gitu. Nah, jadi biasanya pembuatan dokumen kontrak, terus tanda tangan kontrak. Nah, setelah selesai, itu biasanya requirement gathering gitu. Jadi kita tanya ke kliennya, Bapak mau bikin aplikasi apa? Terus coba ceritain deh, bisnis as usual gitu kan selama ini, day to day-nya apa yang sudah Bapak kerjain itu seperti apa kayak gitu. Nah, nanti dari situ kita biasanya dapat kesimpulan tuh. Oh, ternyata ada beberapa hal yang mau diotomasi ya kayak gitu. Atau ada yang mau dipermudah dengan adanya software yang kita buat. Nah, berarti kita udah dapat tuh ruang lingkupnya, terus kita dapat apa namanya, requirement-nya kayak gitu kan, apa aja yang harus dibuat kerjain, fitur-fitur apa aja yang dibutuhin. Nah, setelah kita dapat requirement-nya, kemudian kita masuk ke fase planning kayak gitu. Di planning itu kita plotting nih, dari requirement tadi kita bikin work breakdown structure atau WBS kayak gitu ya. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya WBS tuh. Kalau waktu belajar project management kan biasa dikenalin sama Gantt chart kan ya. Ya, kalau misalnya Gantt chart tuh nanti sebelum kita bikin Gantt chart kita harus bikin rincian pekerjaan kan. Nah itu namanya work breakdown structure-nya kayak gitu. Kita bikin work breakdown-nya, kita bikin timeline-nya, kemudian kita plotting timnya kayak gitu. Itu di fase perencanaan. Dalam fase itu kita belum mengerjakan proyeknya gitu, baru kira-kira proyek ini dikerjakan berapa lama, terus apa aja yang harus dikerjakan, kira-kira siapa aja sih yang terlibat dalam proyek tersebut. Nah, setelah itu selesai, baru kita masuk ke eksekusi, kayak gitu, atau implementasi. Nah, di tahap implementasi itu ya coding, testing, kayak gitu ya, proyeknya itu. Terus kita review ke klien, kayak gitu. Setelah itu baru closing. Closingnya itu adalah deployment biasanya ke server production ya. Kemudian tanda tangan serah terima atau BAST. Nah, itu yang biasanya yang terjadi ya kayak gitu, dalam kehidupan nyata gitu ya. Tanda tangan BASD itu sebagai tanda dari closing. Jadi walaupun udah di deploy, kalau belum tanda tangan BASD, nah itu belum bisa dikatakan selesai itu karena uangnya biasanya belum cair kayak gitu. Nah, terus timbul pertanyaan gitu kan, kalau di initiation itu udah tanda tangan kontrak, terus kapan dong kita menentukan nilai dari sebuah project itu kayak gitu. Karena kan tadi yang namanya project itu kan ada cost, ada scope, ada schedule kan. Schedule dan scope itu semuanya ditentukan di fase planning, tapi cost itu nggak ada di fase planning kayak gitu. Karena di fase planning itu kontrak pengerjaan project itu udah selesai, dan biasanya kontrak pengerjaan project itu di situ ada nilai projectnya. Artinya cost ini bukan didefinisikan di tahap planning gitu. Nah, biasanya cost ini itu dinilai sebelum
masuk ke fase inisiasi gitu. Jadi ada tahap namanya pre-project gitu ya, pre-project. Tahap ketika tim sales dan biasanya dibantu sama namanya solution architect lah atau sistem analis kayak gitu. Nah itu mereka biasanya dibantu di tahap awal untuk screening tuh, nanya kebutuhannya apa gitu kan, terus kira-kira berapa besar skopnya dan kira-kira berapa harganya yang akan kita tawarin kayak gitu. Jadi penentuan harga ini biasanya berada sebelum fase project itu dimulai kayak gitu. Nah, hal ini sering menimbulkan masalah nih karena seringkali tim sales itu dalam tanda kutip sembarangan dalam menentukan ruang lingkup dan biaya pos gitu. Karena KPI-nya orang sales dan KPI-nya orang project itu beda. KPI-nya orang sales itu uang ya kayak gitu. Seberapa banyak project yang goal sama dia dan nilainya berapa. Sementara untuk orang development itu KPI-nya itu adalah seberapa banyak project yang selesai deliver gitu kan ke klien. Jadi biasanya orang sales itu suka main lempar-lempar aja projectnya, dapat nih project harganya segini lempar. Dapat lagi nih project nilainya segini udah tanda tangan gitu kan, lempar itu padahal ternyata pas dianalisis scope-nya itu lebih besar, timeline-nya itu lebih panjang, jadinya over budget kayak gitu. Atau ternyata tim kita udah penuh semua nih untuk ngerjain project, tapi ternyata masih di follow up juga ada project lain seperti itu. Nah itu di situ sebenarnya seorang project manager itu dituntut untuk bisa gimana caranya mengendalikan gitu ya, mengendalikan eh, teman-teman di tim sales dan solution architect itu untuk bisa menyeimbangkan antara apa namanya angka yang deal di depan itu dengan realitanya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin nggak gapnya itu nggak jauh kayak gitu ya, eh, antara yang disetujui gitu kan dengan realnya gitu yang nantinya akan dikerjakan kayak gitu. Nah, jadi makanya biasanya si tim sales itu bisa suka ditemenin sama selain sama solution architect juga sama project manager-nya kayak gitu. Karena dia harus tahu kapasitas dari tim development yang sekarang itu seperti apa, seperti itu. Dan kira-kira timeline-nya itu berapa dari pengalaman-pengalaman project yang udah pernah dikerjakan sebelumnya. Oke. Nah, adapun framework untuk project management itu namanya ada Project Management Body of Knowledge, PMBOK. Nah, si PMBOK ini dikembangkan oleh PMI atau Project Management Institute. Konten dari PMBOK ini antara lain adalah ada 10 gitu ya. Jadi tentang managing integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, dan stakeholder. Nah, dalam PMPOK ini itu bisa dibilang apa ya, pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang project manager supaya si project manager ini mumpuni dalam mengelola project apapun kayak gitu ya. Jadi ternyata dia nggak cuma harus bisa menentukan scope, time, dan cost aja, tapi dia harus bisa menentukan kualitinya gimana, terus bisa menentukan integrasinya seperti apa, terus terkait tentang human resource-nya gitu kan, dia harus tahu gimana cara mengelola tim kayak gitu kan. Mengelola tim yang besar, tim yang kecil itu bagaimana cara mengelolanya, kemudian komunikasinya gimana, terus stakeholder juga kayak gitu kan, procurement. Procurement itu pengadaannya. Jadi kalau ada kita butuh barang-barang kayak gitu dari pihak luar itu kita harus tahu gimana mengelolanya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak gitu ya yang harus dipelajari terkait project management ini. Nah, kalau misalnya teman-teman serius untuk berkarir gitu kan di bidang IT sebagai IT Project Manager, maka sertifikasi PMI tadi itu akan sangat berguna gitu ya. Karena kebanyakan instansi terutama pemerintahan itu biasanya mensyaratkan sertifikasi PMI dalam pengelolaan proyek mereka kayak gitu. Jadi proyek-proyek di pemerintah itu biasanya mintanya PM-nya itu yang PMI kayak gitu. Jadi
kalau misalnya teman-teman emang mau serius gitu kan bekerja sebagai IT project manager, mungkin teman-teman udah mulai bisa gitu ya, buka-buka atau baca-baca tentang project management body of knowledge tadi atau PMBOK tadi kayak gitu, supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah gitu ya, dalam mendapatkan sertifikasi PMI-nya kayak gitu. Oke. Nah, itu ya kira-kira. Terus sebenarnya ada nggak sih perbedaan dalam mengelola proyek di perusahaan corporate, software house, atau startup gitu? Pada dasarnya, kalau menurut saya ya, tugas dari seorang project manager itu sama kayak gitu ya. Jadi seorang PM itu punya tanggung jawab untuk bisa membawa proyek tersebut sampai ke tahap deliver kayak gitu, sukses itu bisa di deliver ke klien itu sesuai dengan yang diinginkan dan proyeknya selesai, tanda tangan BAST-nya itu selesai kayak gitu. Nah itu secara umum tugas project manager mau dimanapun itu pasti sama, yaitu di perusahaan, di software house ataupun di startup. Nah, paling yang membedakan itu adalah lingkungan pengerjaannya, kayak gitu ya. Jumlah tim, ruang lingkup dari proyeknya gitu kan, sebesar apa gitu kan. Terus apakah timnya ini hanya tim internal kita sendiri atau sebenarnya ini eh, proyek yang melibatkan banyak tim dari pihak eksternal juga, kayak gitu ya. Kayak misalnya ternyata ini proyek kolaborasi gitu kan, tiga perusahaan gitu. Masing-masing perusahaan pasti punya tim. Nah itu gimana cara mengelola proyek yang seperti itu kayak gitu. Nah itu biasanya ruang lingkupnya itu yang berbeda, terus environment-nya juga berbeda kayak gitu ya. Nah itu aja sih biasanya yang membedakan antara project manager di corporate sebenarnya ataupun di startup. Tapi kalau misalnya di startup berbasis produk itu sebenarnya mungkin lebih banyak bukan project manager jatuhnya ya. Product owner sih lebih ke arah sana kayak gitu. Jadi karena biasanya yang kita kerjain itu ruang lingkupnya masih dalam eh, produk kita juga kayak gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru juga kayak gitu kan. Jadi lebih ke arah produknya. Nah, jadi kalau misalnya bisa kita simpulkan bahwa proyek itu adalah sesuatu yang sifatnya temporary ya, pekerjaan yang sifatnya temporary. Jadi harus ada rentang waktu mulai dan berakhir yang jelas gitu. Kalau misalnya dia tidak jelas dan apalagi kalau sifatnya bukan temporary ya gitu ya. Itu jadinya daily activity saja gitu, daily rutin, pekerjaan rutin gitu. Terus outputnya harus unik kayak gitu ya. Kalau misalnya tidak unik, dia bukan project berarti, tapi lebih karena produk kayak gitu. Produk mas produk kayak gitu. Kemudian kalau misalnya sebuah project itu bisa dikatakan sukses apabila kalau dia sudah memenuhi requirement, baik itu fungsional atau non fungsionalnya. Kemudian ada batasan atau constraint dari sebuah project. Itu tadi ya, triple triple constraint tadi, triple constraint triangle tadi, itu ada cost, ada schedule, dan ada scope kayak gitu. Nah kira-kira itu sih. Nama terakhir itu terkait tentang framework ya. Jadi framework untuk project management itu ada namanya PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Itu dikembangkan oleh Project Management Institute atau PMI. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau ngambil sertifikasi Project Management, itu bisa ngambil sertifikasi dari PMI. Nah, ada 10 body of knowledge dalam PMBOK, itu mulai dari managing integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, sama stakeholder gitu. Jadi banyak sebenarnya aspek-aspek yang harus dikuasai oleh seorang project manager gitu ya. Semakin besar proyeknya, maka tuntutannya pasti akan semakin besar. Gitu. Paling itu sih yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilakan sih. Oke, Mbak Beta, mungkin dari saya cukup sih. Itu aja yang mau disampaikan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa dipersilakan.
Oke, teman-teman ada yang mau bertanya kepada Pak Salman, dipersilakan. Sambil nunggu Pak. Ya. Kalau tadi yang disampaikan, misal kan posisinya teman-teman sebenarnya udah punya ide masing-masing nih di kelompoknya masing-masing. Mungkin ada tips gitu buat teman-teman di sini agar bisa on time sesuai rencana begitu. Kira-kira dari pengalaman Pak Salman dalam mengerjakan dalam satu kelompok gitu ya, biar nggak cuma satu dua tapi semua anggota tim itu komit pada tugasnya masing-masing gitu mungkin buat mengawali diskusi siang hari ini. Oke, Mbak Mita. Jadi sebenarnya gimana ya caranya supaya si project itu bisa on time gitu ya. Em, Tentunya untuk bisa membuat project itu bisa on time itu yang pasti planningnya itu harus baik kayak gitu. Jadi ketika kita ingin mengerjakan sebuah project, artinya eh, work breakdown structure-nya itu atau WBS-nya itu harus didefinisikan secara baik juga kayak gitu. Kita mau ngerjain apa sih? Terus item-item yang mau dikerjain itu apa? Kayak gitu. Baik itu projectnya skalanya kecil, apalagi kalau skalanya besar, itu item-item pengerjaan itu semuanya harus didefinisikan dulu dari awal, gitu. Nah, ketika item-item itu udah didefinisikan di awal, artinya kita udah mulai bisa tuh membuat timeline, gitu. Jadi, yang penting di awal itu apa yang mau dikerjain itu udah harus jelas itu dulu sih prinsipnya. Karena kalau misalnya apa yang mau dikerjain aja belum jelas, itu susah nanti untuk menilai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proyek ini, terus berapa orang yang dibutuhkan untuk proyek ini, terus role apa aja yang harus ada dalam proyek ini, nah itu akan susah gitu. Jadi prinsipnya di awal itu semua harus didefinisikan dengan jelas apa yang mau kita kerjain. Kita mau bikin apa, fiturnya apa, terus platformnya apa, kayak gitu kan, semua didefinisikan kayak gitu. Nanti setelah semua didefinisikan, kita bisa listing semua kerjaannya. Kemudian setelah semua pekerjaan itu udah kita berhasil uraikan, baru tuh kita bikin timeline, membuat halaman login, kira-kira berapa lama ya, begitu ya. Terus membuat halaman user itu berapa lama ya kayak gitu. Nah itu semua tuh baru tuh bisa dibuat timelinenya. Nanti kalau misalnya timelinenya udah dibuat, artinya kita tahu kan ternyata proyek ini membutuhkan waktu 30 hari atau ternyata proyek ini membutuhkan waktu 60 hari. Nah dari situ baru kita bisa dapat gambaran kan. Ternyata proyek ini bisa dikerjakan dalam waktu 60 hari. Oke, berarti kira-kira berapa lama ya waktu yang harus kita alokasikan. Nah, waktu yang harus kita alokasikan itu biasanya kita kasih margin di dalam apa timeline-nya tadi gitu. Karena kan tadi kalau misalnya kita lihat di PMBOK itu ada yang namanya managing risk ya, managing risiko. Nah, si risiko ini bisa terjadi apa aja kan gitu kan. Entah itu tiba-tiba salah satu tim kita ada yang sakit gitu kan, atau ternyata mati lampu kayak gitu kan, terus jadinya nggak bisa ngerjain pekerjaan, atau ada yang sakit, atau ada musibah atau apapun, semuanya itu harus masuk ke dalam risiko kayak gitu. Jadi biasanya dikasih dikasih gap apa bukan dikasih gap, dikasih margin. Nah, marginnya itu biasanya keputusan dari masing-masing tim sih kayak gitu ya.
apakah marginnya itu mau dikasih 20% atau mau 30%. Biasanya itu dari pengalaman aja sih, kayak gitu, dari pengalaman. Kalau saya biasanya ketika memberikan margin itu biasanya di angka 20% atau 1/5 dari waktu project ya, kayak gitu. Karena nanti kan kalau misalnya dikasih margin, berarti dari 60 hari itu nambah jadi 70 hari kan. Dan penambahan hari itu pasti akan bergantung dengan apa, akan berpengaruh ke cost juga, kayak gitu. Nah, jadi itulah pinter-pinternya kita bisa menentukan berapa margin yang perlu kita berikan ke dalam timeline project kita, gitu, supaya nanti project kita itu bisa berjalan tepat waktu. Paling itu sih. Nah, ada pertanyaan Pak Itu Salman. terkait project sih. Bagaimana cara Oh, yang memilih mid-chat topik ya. atau isu tertentu dalam capstone project yang dapat memberikan dampak yang baik di masyarakat atau di industri terkait? Dari Reza. Hmm. Bagaimana cara memilih topik atau isu tertentu dalam capstone project yang dapat memberikan dampak yang baik di masyarakat atau di industri ya, gitu. Jadi kayaknya ini ya apa, nentuin topik capstone project sama aja kayak nentuin topik buat skripsi gitu kan ya. eh Biasanya yang namanya riset atau pekerjaan itu pasti berangkat dari masalah misalnya gitu ya. Jadi ada sebuah masalah, ini juga sama prinsipnya ketika kita ingin membuat sebuah produk gitu ya, membuat sebuah produk. Prinsipnya itu ada masalah, terus kita analisis masalahnya, kita cari akar permasalahannya itu apa, kemudian dari akar permasalahan itu kita mau ciptakan solusi yang seperti apa, kayak gitu. Nah, konteks apa sesuatu yang berdampak bagi masyarakat atau industri itu semua bisa jadi masing-masing orang beda-beda, kayak gitu ya. Beberapa orang mungkin concern tentang pendidikan, maka dia akan cari masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Apa sih sebenarnya menyebabkan apa sih sebenarnya masalah dalam pendidikan ini? Pendidikan mahal misalnya gitu. Kenapa pendidikan itu bisa mahal? Oh, karena sekolah itu biasanya punya gedung, terus ruangannya ber-AC, terus apa namanya, punya fasilitas-fasilitas lain kayak misalnya lapangan, kayak gitu kan, terus fasilitas olahraga, fasilitas lab komputer dan segala macamnya. Maka jadinya uang pangkal sekolah itu pasti jadinya mahal. Terus gimana caranya supaya lebih murah gitu ya? Oh iya, ya udah diciptakanlah belajar online misalnya kayak gitu. Karena dengan belajar online kita nggak perlu ada gedung, nggak perlu ada uh, apa namanya, uh, penunjang-penunjang fisik yang lainnya gitu ya, yang kayak AC dan segala macam, yang itu pasti costnya itu akan berkurang lebih jauh kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Atau dari teman-teman ada yang uh, punya problem di masalah transportasi kayak gitu. Jadi dicari permasalahannya apa, macet misalnya gitu, gimana caranya supaya menghilangkan macet lewat teknologi misalnya gitu. Jadi macam-macam sih. Tapi yang paling gampang, bukan yang paling gampang, yang paling enak itu adalah kita coba cari sebuah permasalahan itu yang dekat dengan kita kayak gitu. Kalau teman-teman misalnya kebetulan keluarganya itu guru, keluarganya itu ya banyak yang ada di domain pendidikan kayak gitu, ya mungkin lebih banyak, lebih mudah untuk mencari permasalahan di ruang lingkup pendidikan kayak gitu. Atau teman-teman ada yang suka main bola kayak gitu kan, suka main futsal atau suka main mini soccer sama teman-teman, dan teman-teman punya permasalahan tersendiri gitu kan, dalam bermain mini soccer atau futsal. Ya coba diuraikan masalahnya itu apa kayak gitu. Terus nanti coba dicari solusinya kayak gitu. Jadi pada intinya semua berangkat dari masalah sih. Nah, kita harus tentuin dulu masalahnya itu apa yang mau diselesaikan. Nanti ketika masalah itu sudah ketemu, kita uraikan cara menyelesaikannya lewat teknologi itu seperti apa. Itu sih kira-kira.
Jadi kalau pilih topiknya berangkat dari masalah sih biasanya. Oke, ya terima kasih. Gimana Reza? Ada feedback dari Reza setelah dijawab barusan? Oke, oke lanjut. Ada lagi kah teman-teman yang mau ditanyakan? Oke. Hmm, oke, sip. Ya, terima kasih. Oke, silakan Cahya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena belum bisa mungkin. Saya ingin bertanya Pak, jadi kan sebenarnya kita tuh lagi bikin startup juga atau startupnya itu bergerak di software house gitu. Cuman kita tuh kadang suka bingung gitu untuk menentukan harganya gitu Pak. Nah itu sebenarnya kalau belum ada sistem analis dan segala macamnya untuk menentukan harganya itu gimana ya Pak? Untuk startup yang baru-baru ini gitu, baru dibentuk. Gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, bagaimana caranya menentukan harga dalam sebuah proyek gitu ya intinya. Ya, mayoritas cost atau harga gitu ya yang, sorry, mayoritas nilai project gitu kan, atau harga yang kita berikan gitu kan dalam sebuah project itu biasanya pasti sesuai dengan cost yang akan kita keluarkan ditambah profit yang kita inginkan gitu, atau margin yang kita inginkan gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan cost ini kita kan perlu tahu dulu kan, kita kan proyeknya sebesar apa, berapa lama dikerjakannya, terus berapa orang yang mengerjakan, kayak gitu. Apakah kita butuh eh, sistem penunjang lain, gitu kan? Perlu subscribe server di sana kayak gitu, atau kita perlu beli library, atau beli template, atau beli tema, atau kita perlu apa namanya eh, bayar gitu kan jasa eksternal. Misalnya kita nggak punya desainer, berarti kita perlu eh, beli template, atau kita bayar freelance designer kayak gitu. Nah itu semua kan cost. Nah semuanya itu harus dihitung tuh. Semuanya server berapa, freelance desainernya berapa, terus apalagi misalnya eh, perlu, oh ya, pekerjaannya berapa lama. Di sana pekerjaannya itu 60 hari, dan 60 hari ini dikerjakan oleh berapa orang. Misalnya dikerjakannya oleh 5 orang kayak gitu. Nah, artinya kita perlu mendefinisikan tuh satu harinya itu berapa. Itu yang disebut sebagai main day. Main days-nya itu berapa kayak gitu. Besar kecilnya project pasti main days-nya beda-beda kan. Ketika kita project-nya dikerjakan 3 orang, pasti main days-nya lebih kecil dibandingkan dengan project yang dikerjakan 5 orang. Nah, gimana cara ngitung main days-nya? Paling gampang main days itu bisa dihitung dari gaji, biasanya sih kayak gitu ya. Katakanlah misalnya gini, developer gajinya 6 juta 1 bulan. 1 bulan itu 20 hari kerja kayak gitu. Jadi 6 juta itu tinggal dibagi aja 20 hari gitu. 6 juta dibagi 20 hari berapa tuh? Gitu kan. Nah, dari 6 juta dibagi 20 hari itu kan, katakanlah misal dapat eh 200.000 misalnya gitu ya. Ya 200.000 misalnya. 300.000. 300.000 tuh per hari kayak gitu kan. Nah, artinya kalau project ini makan waktu 60 hari, berarti 300.000 itu tadi dikali 60 kayak gitu. Nah, itu kalau satu orang ya. Biasanya project dikerjakannya itu nggak satu orang kayak gitu, tapi banyak orang. Nah, berarti misal kalau 3 orang, kalau misalnya gajinya itu sama, kayak gitu ya, gajinya sama ya berarti tinggal dikali 3. Jadi yang tadinya sehari itu
200.000, setelah hari itu 300.000, ini 3 orang, jadi 1 hari itu jadi 900.000 kayak gitu. Nah, itu baru cost-nya ya gitu, belum margin kayak gitu. Karena kan kita kalau yang namanya usaha kan pengennya profit kan. Nah, jadi kita butuh margin. Nah, terserah kita mau ngambil margin itu berapa. Boleh ngambil margin 50%, boleh gitu. Yang penting tembus saja proyeknya gitu ya, goal sesuai budgetnya dengan klien kayak gitu. Nah, makanya disitulah biasanya kalau orang sales itu ya gimana ya caranya supaya dengan budget yang sekian gitu kan ini project bisa dijalanin kayak gitu. Nah, paling gampang itu sih hitungnya dari main days tadi terus ditambah cost-cost eksternalnya terus ditambah margin aja berapa misalnya 25%, 50% atau mau ambil 100% marginnya gitu kan. Nah, itu biasanya tentukannya seperti itu sih. Kita harus tahu dulu sih minimal kita tahu si project ini dikerjakannya berapa lama, terus berapa orang yang ngerjain. Nanti tinggal di ya kayak perhitungan matematika sederhana aja kayak gitu ya. Gitu. Paling itu sih. Makanya biar projectnya nggak terlalu besar, itu main base-nya jangan besar-besar gitu. Jadi mungkin di awal-awal ya developernya jangan 6 juta lah kayak gitu. Mungkin developernya 3 juta kayak gitu. Hitung-hitung masih baru lulus juga misalnya gitu ya. Jadi kan nilai projectnya jadi nggak besar kan kayak gitu. Main base. Paling dari situ sih yang paling mudah ya cara ngitung nilai dari project. Oke Pak, terima kasih Pak, sangat membantu. Oke, ada lagi kah teman-teman yang mau ditanyakan ke Pak Salman? Udah? Oke, nanti berarti kan besok masih ketemu lagi sampai hari Rabu dengan Pak Salman. Kalau misalkan hari ini masih masih menerima dengan baik materi yang tadi, eh, mungkin baru kepikiran nanti setelah Zoom ini ditutup besok masih bisa ketemu Pak Salman dan hari Rabu lagi untuk tema lanjutan dari yang dibahas hari ini. Oke, mungkin ada yang tambahan yang mau disampaikan Pak Salman ke kami di sini untuk hari ini buat besok atau lusa, buat besok lah. Oke. Kalau untuk besok mungkin saya akan banyak bahas tentang metodologinya ya kayak gitu project management. Jadi kalau sekarang ini kan banyak yang digunakan itu agile development ya Scrum gitu ya. Jadi akan banyak bahas di sana kayak gitu. Ya. Tapi kalau untuk hari ini lebih banyak ke project management secara umum dan ya kalau misalnya buat teman-teman gitu ya mahasiswa mungkin kalau ngerjain untuk capstone project ini kan scope projectnya mungkin masih kecil ya gitu ya jadi dan masih lebih mudah lah untuk didefinisikan apa aja yang mau dilakukan kayak gitu terus bikin rincian pekerjaannya juga masih belum banyak mungkin itemnya oke lah masih 100 item kayak gitu tapi nanti kalau in real life ketika teman-teman udah mengerjakan project yang skala yang lebih besar mungkin itemnya bisa 500 bisa 1000 bahkan kayak gitu nah itu pasti butuh tools sendiri gitu kan supaya semua itu tetap bisa dikelola dengan baik. Jadi itu aja sih buat teman-teman semua. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang Oke, mau ditanyakan gitu mungkin bisa besok juga bisa kayak gitu kalau ada yang ya, betul, baru betul. kepikiran. Ya, ya. Oke, terima kasih Mbak Beta. Oke, terima kasih Pak Salman. Ketemu besok insya Allah di Zoom yang sama. Kita tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Beta semuanya.